Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anindya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu badi. Yang pertama ada tentang pengertian ilmu badi. Yang kedua ada ruang lingkup ilmu badi. Yang pertama pengertian ilmu badi. Secara etimologis, kata badi menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Kata badi ada yang bermakna isim fa'il, seperti yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 117, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Secara terminologis, seperti yang dinyatakan oleh Imam Aqdori dalam Muhammad Anwar, ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam atau kalimat yang indah sesudah memelihara kesesuaian dengan situasi dan kondisi dan kejelasan maknanya. Yang kedua, ruang lingkup ilmu badi. Keindahan lafaz. Yang pertama ada jinas. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, jinas adalah dua lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Secara global, jinas terbagi menjadi dua. Yang pertama, jinas tam. Al-jinas at-tam adalah dua lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal: jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Yang kedua, jinas ghair tam adalah dua lafaz yang memiliki perbedaan pada salah satu dari keempat hal di atas. Yang kedua, ada kutipan. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, iktibas adalah membuat nasr atau syair mengandung sebagian dari Al-Quran atau Al-Hadis tanpa menunjukkan bahwa kandungan tersebut dari Al-Quran atau Al-Hadis. Hasil kutipan boleh sedikit diubah. Yang ketiga ada sajak. Pengertian menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin adalah kesamaan dua fasilah atau kata terakhir mengenai huruf akhirnya. Dan yang paling baik adalah yang sama paragrafnya. Dari pengertian sajak dapat menegaskan bahwa yang menjadi fokus sorotan untuk menentukan ungkapan itu bersajak atau tidak adalah hanya huruf akhir dari kata terakhir atau fasilah, bukan satu kata atau khususnya untuk sajak mutaraf. Selanjutnya ada keindahan makna. Yang pertama, tauriyah. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin menyatakan bahwa tauriyah adalah pembicara menyebutkan satu lafaz tunggal yang memiliki dua makna. Makna dekat dan jelas, tetapi makna tersebut tidak dimaksud, dan makna jauh dan maya, tetapi makna itulah yang dimaksud. Tauriyah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, tauriyah mujaradah adalah tauriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan dua macam makna. Seperti jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Tuhan tentang istrinya. Ia menjawab, "Hadihi uhti." Ini adalah saudara perempuanku. Nabi Ibrahim alaihissalam memaksudkan saudara seagama. Yang kedua, tauriyah murasyishahah adalah tauriyah yang disertai ungkapan yang sesuai dengan makna dekat. Yang ketiga, tauriyah mubayyanah adalah tauriyah yang disertai ungkapan yang sesuai dengan makna jauh. Disebut mubayyanah karena ungkapan tersebut dimunculkan untuk menjelaskan makna yang ditutupinya yang masih samar sehingga menjadi jelas. Yang keempat, tauriyah muhayyah
yaitu tauriah yang hanya terwujud atau disiapkan melalui lafaz sebelumnya atau sesudahnya. Selanjutnya ada tibak. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin memberi pengertian tibak adalah menghimpun sesuatu kata dan lawannya dalam kalam atau kalimat. Jadi, tibak itu adalah kalimat yang di dalamnya ada dua kata yang berlawanan maknanya. Tibak terbagi menjadi dua. Ada tibak al-ijab dan tibak as-salab. Selanjutnya ada al-muqabalah, husna at-ta'lil, ta'kid al-mad bima yusbi azam, dan ta'kid azam bima yusbi al-mad. Yang dimaksud dengan al-muqabalah menurut M. Juhri dan Ahmad Humaidi memberikan definisi al-muqabalah yaitu mendatangkan dua makna yang sesuai atau lebih, lalu didatangkan lawannya secara tertib. Jika tadi tibak merupakan kalimat yang di dalamnya ada dua kata yang berlawanan maknanya, sedangkan muqabalah adalah kalimat yang di dalamnya ada lebih dari dua kata yang berlawanan maknanya, yang didatangkan secara berurutan. Selanjutnya ada husna at-ta'lil. Menurut M. Juhri dan Ahmad Humaidi, husna at-ta'lil adalah pengikaran sastrawan, baik secara nyata atau tersembunyi terhadap iklat atau alasan sesuatu yang biasa dikenal, dan ia mendatangkan iklat yang bernilai sastra dan indah serta relevan dengan tujuan yang dikehendakinya. Jadi husna at-ta'lil merupakan salah satu produk sastra dari sastrawan yang pandai membelokkan makna fenomena alam menjadi karya sastra yang indah dengan memberikan alasan terhadap fenomena tersebut sehingga memiliki nilai sastra yang tinggi, padahal fenomena itu sudah biasa dikenal dan masyhur di kalangan masyarakat sebagai fenomena alam. Selanjutnya ada takkid al-mad bima yusbi azam, adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Selanjutnya ada takkid azam bima yusbi al-mad, adalah menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji tapi malah mencela sebagai penguatan pernyataan pertama. Hal ini juga terbagi dua, yaitu mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Yang kedua, menetapkan sifat celaan bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung celaan lagi. Selanjutnya yang terakhir ada uslub al-hakim. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanjul Iman memberi pengertian uslub al-hakim adalah muhotob atau orang kedua menerima perkataan yang tidak ditunggu-tunggu, baik karena membiarkan pertanyaannya dan menjawab pertanyaan yang tidak ia tanyakan, atau karena mengalihkan pembicaraannya kepada sesuatu yang tidak ia maksudkan, sebagai isyarat bahwa ia sebaiknya bertanya tentang persoalan tersebut atau yang tidak ia tanyakan, atau menghendaki makna tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.